A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri juga para pemirsa, guru melanjutkan pemahaman pendidikan tentang sifat 20 Allah volume yang ke-9. Para pemirsa yang mengikuti video ini yang volume ke-9, tolong diikuti video sebelum-sebelumnya, artinya volume 8, volume 7, 6, dan seterusnya. Karena video ini terangkai ya, urut dan tartil. Kembali lagi pada substansi yang disebut sifat wajib atau sifat 20 Allah. Sebelum disampaikan dengan tepat, artinya gini para pemirsa. Bagi para pemirsa yang sudah paham tentang sifat wajib Allah, guru berpesan kepada para pemirsa. Kalau toh sudah mengerti dari makna atau yang dimaksud sifat 20, guru berpesan, bukan berarti kalian manusia itu Anda menjadi orang hebat, ya, dipahamkan. Ini manusia di Indonesia yang beragama salah kaprah. Sifat 20 hanya hafal, hanya ngerti artinya, itu aja pun masih belum tepat. Kadang merasa dirinya menjadi kiai, merasa dirinya menjadi ulama. Itu problem para pemirsa. Meskipun manusia mengerti sifat 20, Anda tetap manusia layaknya seperti manusia biasa. Sifat 20 hanyalah metode orang-orang terdahulu agar generasinya lebih mengerti akan sejarah pribadi dirinya. Ya, kembali lagi guru menyampaikan. Banyak di dunia, terutama di Indonesia, tatkala sedikit orang mengerti sifat 20 sampai hafal, dia malas bekerja, seakan-akan dia merasa dekat dengan dirinya, seakan-akan apapun yang diminta akan dikabulkan. Tidak, para pemirsa, jangan hal seperti itu. Itu salah. Manusia wajib berusaha dan bekerja semangat adalah kewajiban pokok. Maka melalui video ini guru menyampaikan, meskipun banyak orang mengerti sifat 20, meskipun banyak cerita kitab, guru dengan video ini menyampaikan, orang-orang seperti itu hanya orang biasa, bukan, tidak ada yang lebih, ya. Kalau sudah seperti itu, sudah paham ini para pemirsa, artinya sifat 20 itu hanya menerangkan apa-apa yang ada di dalam kehidupan manusia, dipahamkan ya. Apa-apa yang ada dalam kehidupan manusia, terutama tentang kehidupan manusia yang ada. Jadi sifat 20 menerangkan itu. Sedangkan peristiwa kehidupan itu sudah dilampaui bangsa manusia. Itu sudah ribuan tahun. Manusia tanpa mengerti sifat 20, dia sudah mengalami seperti sifat-sifat 20. Dengan demikian, manusia yang mengerti sifat 20, dengan agama yang tidak mengerti sifat 20, tatkala dia mengenal jati dirinya, nilainya sama. Jadi orang-orang yang beragama, terutama agama Islam, pandai berbahasa Arab, mengerti tentang sifat-sifat Tuhan, manusia itu juga manusia biasa. Artinya tidak ada nilai apa-apanya. Dengan demikian, guru menasihatkan dua sisi. Satu, bagi yang ahli kitab, jangan merasa hebat. Kalian hanya hafal. Dan di luar sana jangan terkecoh. Tatkala manusia mampu dan bisa membunyikan bahasa Arab, kok kira orang itu ngerti hukum, kok kira orang itu dalam kebenaran. Tidak, para pemirsa. Maka melalui video ini juga berpesan kepada para pemirsa, kalau toh sudah mengerti, lakukan demi untuk kehidupan Anda di dunia wal akhirah. Itulah pentingnya sifat 20. Dari sifat 20 ini nanti diringkas oleh guru para pemirsa. Dari sifat 20 diringkas 10, ini nanti ada hal yang belum dipecah oleh dari beberapa kitab, dari kitab agama apapun. Jadi nanti guru semoga dimampukan menerangkan lebih detail dan manfaatnya apa. Dan setelah mengerti sifat 20 Allah, kira-kira manfaatnya apa dan harus bagaimana.
Manusia selama ini yang beragama Islam hanya hafal, tapi tidak mengerti. Karena kitab-kitabnya belum ada yang mampu menerangkan sampai detail. Semoga didetailkan guru, bermanfaat kepada murid dan santri dan para pemirsa, sehingga tidak salah memahami nilai-nilai ketuhanan. Sebelum diulas tentang sifat 20, kemarin disinggung oleh guru tentang kata itu kuasa, ada kan di situ. Ada kudrat dan irodat. Kudrat dimaknakan kuasa. Ya, kudrat. Irodat adalah berkehendak. Dipahamkan ini yang paling pokok karena ini nanti ringkasan. Para pemirsa, selama ini manusia salah memahami kitab. Yang dimaksud Allah itu kuasa. Itu yang di dalam jiwa murni manusia yang sampai sekarang dunia dan alat-alat apapun belum mampu menerangkan, belum tahu mengerti apa siapa. Karena itu super misteri. Karena di dalam jiwa yang terdalam itulah yang disebut kuasa, maka manusia, setiap manusia berkuasa, dia berjalan, makan, minum, bahkan berkuasa sampai membuat manusia lagi. Maka yang dimaksud berkuasa seperti itu. Lantas bagaimana guru kalau manusia itu terobsesi atau meminta sesuatu kekuasaan di luar tubuh manusia? Di luar tubuh manusia itu ada kekuasaan yang besar. Di dalam agama Islam, kitab Islam, tak satu pun menerangkan kekuasaan semesta. Yang menerangkan adalah di agama Buddha dan Hindu. Itulah yang disebut kekuasaan para dewa atau kekuasaan para moyang. Dalam sejarah keilmuan Jawa disebutlah ilmu pendanyangan itu. Bila umat yang beragama Islam berhayal bahwa Allah itu ditafsiri mengatur hujan, mengatur mengendung, mengatur langit, manusia itu terpelosok dari kitabnya. Karena sesungguhnya kitab Islam itu hanya menerangkan per manusia, per individu manusia. Artinya yang diterangkan hanya sekitar jasmani dan rohani, tidak ada hubungan dengan kekuasaan laut, kekuasaan air, kekuasaan bumi, tidak ada. Yang menerangkan kekuasaan air, bumi, angin, dan di atas angkasa, itu di dalam agama Islam tidak diterangkan. Agama Islam hanya menyebut wal ardi, itu gunung atau bumi. Wasamsi hanya menyebut itu matahari. Wal komari hanya nyebut itu. Tidak menerangkan siapa penguasanya, bagaimana caranya. Quran tidak mampu masuk ke ranah seperti itu, para pemirsa. Semoga video ini menjadikan satu pemahaman yang tepat bagi para pemirsa tentang kekuasaan alam atau kekuasaan yang besar. Tak akan pernah ada campur tangannya yang disebut Tuhanmu Allah itu. Ya. Bagi para pemirsa yang sedikit sudah mengerti tentang jalur-jalur dewa, jalur-jalur leluhur, jalur-jalur pendanyangan, itulah penguasa semesta. Yang dimaksud yang maha kuasa atau kuasa adalah kuasa di dalam jiwa manusia. Itulah pentingnya guru menyampaikan jangan salah memahami yang disebut kuasa. Itulah para murid dan santri masuk kepada pemahaman kitab. Ayo para pemirsa, murid dan santri, guru pada video ini sampai di volume 9 menerangkan sifat wajib atau isi kitab yang menerangkan di dalam pribadi manusia. Namun guru menyampaikan para pemirsa, karena ilmu Islam itu menerangkan selamat dunia akhirat, artinya ilmunya sangat banyak dan sangat luas. Tatkala menerangkan satu ilmu, satu contoh sifat 20, itu harus terangkai dengan kitab yang lain, terangkai dengan ayat-ayat yang lain. Bila ada yang miss atau kontradiktif, artinya di antara itu ada yang salah atau buatan atau palsu. Itu buat standar ya para pemirsa. Ayo diajarkan tentang yang maha kuasa. Para murid dan santri,
Sifat 20 wujud kitam bako ini sampai mutakaliman. Ini substansinya di dalam keilmuan Islam itu merujuk kepada 20 bismillah ini. Di video yang lain sudah diterangkan 20 bismillah ini di atasnya bahan bakunya adalah Honocoroko semesta alam ini ya, tapi guru sudah tidak masuk ke situ. Satu contoh di sini wujud kitam bako ini satu rangkaian tidak bisa terpisah ya para pemirsa. Jadi satu rangkaian tidak terpisah. Satu contoh dalam lingkaran ini para pemirsa ya. Ini isinya 20. Diberilah lingkaran oleh guru. Lingkaran pertama ini nilainya 10, ini nilainya 10. Maka di antara 10 kiri, 10 kanan, ini dalam wadah yang sama, tidak terpisahkan. Bagi manusia yang paham dari pemahaman ini, sedikit banyak akan membawa manfaat yang sangat besar bagi umat, bagi para pemirsa. Karena sedikit kalian akan mampu mengoperasionalkan suatu nilai daya yang mampu mengendalikan kehidupan Anda, baik kesehatan dan ekonomi, dan sesuatu hal yang sangat bermanfaat ya. Satu contoh wujud kitam bako sudah diterangkan waktu terakhir hayat. Para pemirsa, dari angka 11 ini ada kata sama. Sama itu diartikan dari bahasa Indonesia itu mendengar ya. Sebenarnya bukan mendengar ya para pemirsa. Makna yang tepat itu bukan mendengar. Sama, samian itu maknanya itu apa ya? Kalian sekarang tuh meneliti atau menganalisa. Meneliti, menganalisa sebenarnya tidak sama dengan mendengar. Lebih tepatnya apa para pemirsa? Sama dalam bahasa yang tepat itu niteni. Jadi dipahamkan ya para pemirsa. Apapun yang di dalam jiwa manusia para pemirsa itu bukan mendengar bahasanya. Niteni. Faktanya seperti itu. Satu contoh para pemirsa. Ada sesuatu manusia, ada sosok manusia. Itu disakitin orang berkali-kali atau disakiti pertama, disakiti sekali. Tapi yang sangat mendalam. Hati itu kira-kira mendengar atau mencatat bahasanya niteni. Niteni kan, ya. Itulah yang dimaksud sama itu seperti itu, bukan mendengar sebenarnya. Tapi karena bahasa Indonesia tidak mampu masuk ke ranah bahasa Jawa, sehingga membuatlah bahasa itu mendengar. Tapi yang tepat itu niteni. Dengan demikian para pemirsa sering filsafat mengajarkan, maka jangan suka membuat sakit hati manusia. Itu nanti tercatat oleh hati bangsa manusia itu sendiri, dan itu direspon dari jiwa-jiwa luhur atau jiwa-jiwa murni itu. Sehingga manusia itu akan mengenang karmanya setelah menyakiti hati manusia itu. Itulah yang disebut sama, bahasa tepatnya niteni atau memperhatikan atau mengingat-ingat atau dicatatlah, bukan mendengar. Dua belas diterangkan basor atau basiran itu maknanya melihat. Sama sebenarnya niteni dan melihat. Maka di dalam jiwa manusia itu melihat kehidupan dan melihat perbuatan apapun sehingga menjadikan catatan. Ini satu rangkaian ya Pak. Bukan berarti melihat seperti penglihatan mata, bukan. Hati atau di dalam hati atau jiwa murni manusia itu yang dilihat itu nilai moralitas atau nilai kehidupan, bukan melihat material, paham ya? 13 kalam maknanya bicara. Nah ini yang sedikit manusia kadang salah memahami para pemirsa. Ini ya, kalam itu diartikan dalam bahasa tauhid itu bicara. Ini dimatangkan.
Banyak manusia ini salah, para pemirsa, kita salah ya, memahami di dalam jiwa manusia atau Tuhan manusia itu berbicara. Tapi sebenarnya bahasa bicara itu kurang tepat. Sebenarnya dia mengabarkan atau memberitahu, bukan bicara. Sedikit hati-hati para pemirsa, sering banyak manusia itu ingin masuk ke dalam dirinya. Di dalam dirinya itu ada dua sisi, yang satu kadang mengajak A, yang satu mengajak B. Melalui video ini guru memberi standar satu kepastian tatkala itu jalurnya ke Tuhan atau jalurnya ke jiwa murni atau jalurnya ke nilai-nilai kebenaran. Zat yang di dalam jiwa manusia itu bicaranya tidak banyak. Tatkala dia berbicara atau menyampaikan sesuatu petunjuk, dia tidak mengharapkan atau tidak membutuhkan keuntungan, dipahamkan ya. Maka jiwa yang di dalam diri manusia yang mendekati nilai-nilai ketuhanan, itu yang sering bahasanya itu cuma dua, ya atau tidak, jangan atau terus. Tatkala nanti ada bahasa yang lain itu nanti menerangkan lebih detail, lebih banyak. Bahkan sampai di hati ini menerangkan keuntungan dan manfaat. Itu bukan jalurnya Tuhan. Ini dipahamkan para pemirsa. Sederhananya kalau menurut bahasa Jawa, di dalam jiwa yang tengah itu bahasanya hanya nit itu para pemirsa. Bahasa sekarang pas clue-nya itu. Tak cuman gitu. Sepersekon detik cekas itu. Setelah keluar kalam itu, setelah keluar petunjuk dari jiwa murid cerdas, itu alamnya tertutup lagi, baru di luarnya ini alam sifat manusia yang mempunyai keinginan, yang menginginkan keuntungan, yang menginginkan dipuja, yang menginginkan, nah itu adalah jiwa manusia yang bukan murni. Semoga melalui video ini para pemirsa paham ya, yang disebut kalam hati-hati. Dari kalam di situ ada kodiron. Kodiron ini hanya memperkuat dari angka-angka di sini, ya. Kodiron itu yang kuasa. Maksudnya kodiron yang kuasa itu ya dari hasil kodrat ini sama. Muridan berkehendak itu yang dari irodat ini. Sebenarnya kalimat ini hanya menerangkan di sini. Karena ini sifat dari dasar ini, paham ya para pemirsa? Sama aliman, ya. Di sini kan dari ilmu, ya. Jadi ilmu diterangkan aliman, makanya aliman maknanya ngerti. Ini yang dipahami juga ya. Aliman itu maknanya ngerti, berdasarkan dari ilmu. Maka orang berilmu itu disebutlah orang ngerti. Bila orang ngerti tidak mempunyai ilmu, itu bukan orang ngerti, bukan ilmu. Tapi itulah yang disebut ilmu kemanusiaan atau ilmu dunia. Yang dimaksud ngerti adalah menerangkan nilai-nilai kehidupan, bukan menerangkan material, bukan menerangkan hukum negara, bukan menerangkan hukum agama. Yang dimaksud ngerti hanya menerangkan perjalanan ruh. Jadi ruh ini akan belok atau tidak, mendapat kitab ini salah atau benar, mendapat guru salah atau benar, memilih nabi rasul salah atau benar. Disinilah dia yang disebut aliman di dalam jiwa manusia. Dia mengetahui bahwa itu salah, bahwa itu tidak benar, bahwa itu pas dan tepat. Itulah yang disebut aliman dari sifat di dalam jiwa manusia. 17. Hayan sama, maknanya dari hayat di sini yang hidup. Ini hanya menerangkan 10 yang awal. Samian sama, mendengar. Bahasanya dia yang meneliti, dia yang basa Jawane sing niteni. Maka ada sedikit bahasa yang kurang bagus tapi tepat. Kata orang Jawa, niteni ku nginting-nginting gitu loh. Inilah yang disebut samian. Basiron yang melihat sama dengan yang di atas, ya. Melihat sama, ya. Mutakaliman yang bicara, sebenarnya sama.
Bila diterangkan sebenarnya dari sifat 20 inilah para pemirsa, itu sebenarnya itu hanya 10. Tapi tidak mengerti, ini hanya metode orang-orang terdahulu. Mengapa dijabarkan lebih luas? Guru pun tidak mengerti. Tapi dasarnya para murid dan santri dan pemirsa, untuk memahami 10 ini sudah sangat tepat dan sangat baik dan untuk dimanfaatkan. Para pemirsa, sifat 20 sudah tepat. Semoga betul-betul manfaat. Dilanjut video berikutnya akan lebih dalam dan cara menggunakan setelah mengerti sifat 20. Wabillahi taufiq wal hidayah.